Jujur berat. Berat. Jujur bingung. Bingung. Ya ampun, ini terspil ya akhirnya Kemenkeu jika presiden sepertinya sedang kebingungan mengatur keuangan di tengah gonjang-ganjing dunia. Apa ya? Kepo. Kepo. Ya, meskipun belum mau mengakui secara terang-terangan, namun pemerintah sepertinya sedang susah payah di-spill. Yang meng-spill nggak bukan adalah Menkeu sendiri. Ucap jika isi kepala Presiden Prabowo sedang survival mode alias mode bertahan. Mari kita simak informasinya lebih lanjut. Nih aku mau baca beritanya dari kompas.com. Purbaya, pemerintah masuk mode survival demi jaga pertumbuhan tinggi dan daya beli. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan arah kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi kini tidak lagi berjalan seperti biasa, karena sudah masuk dalam mode bertahan atau survival mode. Langkah ini diambil untuk menjaga pertumbuhan tetap tinggi. Selain itu, pendekatan ini pun sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong optimalisasi seluruh sumber daya negara demi mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dalam kondisi tersebut, kata Purbaya, pemerintah mulai mengarahkan berbagai instrumen secara lebih agresif, termasuk membentuk sejumlah satuan tugas atau satgas yang bertujuan mengamankan penerimaan dan belanja negara, sekaligus memperbaiki iklim usaha. Waduh, biasanya survival mode itu juga ada batas waktunya. Ini kita nggak tahu nih pemerintah kira-kira akan sampai kapan berada di mode pertahanan ini, Wulan. Ini sangat meresahkan sebenarnya ya. Meresahkan apa ini gara-gara perang itu ya Kak? Iya, kondisi global mungkin, tapi mungkin juga ditambah dengan kondisi internal kita yang sebelum perang berlangsung kan memang masih banyak yang harus dievaluasi ya program-program pemerintah. Ini sepertinya melihat Menkeu-nya yang sekarang katanya kurusan. Ini kayaknya udah berat banget nih. Wulan sempat bilang waktu itu turun berapa Pak Purbaya? Berapa ya? 7 kilo ya kalau nggak salah ya? Aduh Pak, butuh ditransfer lemak nggak? Saya siap nih kalau Bapak mau dengan senang hati. Aku juga mau. 17 kilo juga saya kasih Pak, ya Allah. Ini kalau kayak gini WNI harus bantu WNI apa gimana nih Kak? Iya, sepertinya warga bantu warga jaga warga ini masih harus continue ya gerakannya ya Wulan ya. Ayo dong Pak, Bapak lebih baik jujur saja bagaimana ini sekarang kondisinya seperti apa. Karena rakyat ini kan harus ditampakkan nih, harus transparan ya apa yang sebenarnya terjadi agar kita benar. Jadi supaya kita tahu gitu apa yang harus kita lakukan ke depannya, bener kan Kak? Betul. Ini mari kita lihat komenan lucu dari para netizen. Nah, ini aku membaca komenan dari akun gede_aja. Tidak berlaku untuk pejabat, proyek Kopdes dan proyek MBG. Ini Lagi-lagi pasti selalu ada. Selalu ada MBG Kopdes gitu kan. Selalu nyempil komenannya dimanapun. Dimanapun, mau apapun beritanya pasti di comment section akan ada yang komentar terkait MBG. Kemudian ini ada juga dari Ardi Takaryanto. Saya pelaku UMKM Pak, sales drop, daya beli sangat lemah. Ini fakta di lapangan. Betul, ini emang kita juga berasa banget. Emang sekarang daya beli itu sangat menurun. Sangat menurun. Kemudian ini ada dari Wulan baca. Ini aku mau baca komenan dari Adik Malik. Rupiah ambles ugal-ugalan, IHSG pun sama, saham blue chip, bank, Himbara pun sama. Kenapa ini? Ada apa dengan perekonomian negara kita? Ini pasti semua orang bertanya-tanya, termasuk kita sendiri. Kita tuh dalam mode bingung sebenarnya Kak. Kita sebagai masyarakat tuh bingung. Bingung sekali karena instrumen-instrumen investasi pun banyak yang mengeluh portonya anjlok ya. Bener. Bahkan sekarang emang segala sektor merasakan gitu. Semua sektor merasakan kekhawatiran ini ya. Tapi tadi kan ada komenan kecuali MBG dan Kopdes yang masih gemah ripah loh Jinawa. Kemudian ini kita beralih ke komentar selanjutnya. Ini ada dari Mewilanda. Yang penting BGN lancar terus pengadaannya selain untuk makanan. Ya kemarin ya motor listrik, kaos kaki, kemudian Zoom, lagi-lagi kan. Ada aja terus gitu yang gebrakannya. tablet. Aduh, udahlah ini nggak ngerti lagi deh. Nih aku mau baca komenan lagi dari Yoval Zulianto. Kondisi yang dibuat-buat sendiri.
hapus MBG, Kopdes, APBN aman, sebagian besar masalah clear. Ya, ini sih harapan kita ya. Semoga pemerintah bisa tahu mana yang prioritas gitu kan. Apalagi dalam kondisi saat ini kita sedang ya maksudnya semua negara juga merasakan Iya gitu kan, Kak. betul. Ini krisis global ya. Betul, Krisis global krisis yang global. dirasakan hampir semua negara. Cuman ya, tapi gimana ya, mode survival ini tapi di sisi lain ya anggarannya ngucur ugal-ugalan ke sumber lain gitu kan Wulan. Emang boleh ya sebanyak itu duit dihambur-hamburin gitu kan? Kan duit rakyat gitu loh. Ya, sekarang kita doakan aja Kak, semoga pemerintah emang nggak salah lagi nih ambil kebijakan. Semoga Betul. ya dengan ini juga bisa Menjadi lebih evaluasi. transparan, menjadi evaluasi dan ya ngasih tahu ke masyarakat apa yang harus dilakukan. Kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa komentar, like, Like, comment, dan subscribe.